Kisah ini merupakan kisah terakhir dari trilogi Pagebluk Cerita Mistis di Desa Kunyit yang ditulis oleh Mas Rama Atmaja. Kisah ini bertajuk Keranda Terbang di hari pemilihan kepala desa. Keranda itu pergi ke balai desa. Dan saat itu sedang ramai orang berkumpul karena esok paginya mau diadakan acara pemungutan suara untuk pencalonan kepala desa yang baru. Orang-orang dibuatnya lari ketakutan, termasuk Pak Rale yang saat itu ikut bergadang di balai desa tersebut yang letaknya tepat berada di jantung Desa Kunyit. Pak Rale yang sangat penasaran karena keranda terbang mendatangi balai desa membuatnya memberanikan diri kembali untuk melihat apa yang terjadi. Dia berjalan melalui bagian tepi jalan yang banyak pepohonan hingga nampak balai desa. Namun anehnya, Pak Rale tak lagi melihat keranda terbang tersebut, dan dia mendapati sesosok bayangan hitam yang ada di belakang balai desa. Bayangan itu terpantul dari lampu yang terpasang di balai desa tersebut. Melihat ada sesuatu yang janggal, Pak Rale mencoba mendekati ke belakang balai desa lewat pepohonan. Dia harus berjalan agak jauh, namun usahanya tidak sia-sia. Pak Rale memergoki ada seseorang tengah menabur bunga di belakang balai desa. Namun dia tak tahu siapa orang tersebut. Pak Rale mencoba mendekati, ingin menegur apa yang dilakukan orang tersebut. Akan tetapi, orang itu tiba-tiba kabur saat tahu kalau ada orang yang mengawasinya. Pak Rale tak berani mengejarnya karena takut kalau orang tersebut membawa serta benda tajam. Orang itu lari, memasuki pepohonan yang rindang. Dan Pak Rale sendiri mendekat bagian belakang balai desa, melihat bunga-bunga yang ditaburkan orang tersebut sambil menggaruk belakang kepala. Terdengar banyak langkah kaki, membuat Pak Rale melihat siapa yang datang. Ternyata orang-orang yang lari saat melihatnya, keranda kini kembali ke balai desa. Mau tak mau, mereka harus kembali karena mempunyai tugas yang harus diselesaikan. Dan dari sini, Pak Rale memberitahu kalau ada seseorang menabur bunga di bagian belakang balai desa. Di blok lain, di rumah salah satu calon kepala desa, beberapa orang tengah berkumpul, begadang di depan rumah area calon itu. Awalnya tidak ada yang aneh, hingga salah satu dari mereka melihat bola api melayang-layang di udara. Woi, lihat, ada Tanu Braja, teriak salah satu orang, menunjuk ke arah bola api tersebut. Terlihatlah sebuah cahaya api berwarna merah menyala, dan anehnya langsung hilang tepat di atas rumah. Orang itu pun bingung dengan apa yang dilihatnya, apalagi setelah orang-orang yang ikut begadang melihat, tetapi tidak ada bola api. Seperti yang dia katakan, "Mana?" tanya orang-orang itu. Namun orang yang melihat penampakan hanya bisa menunjuknya bingung. "Benar, tadi aku melihat bola itu menghilang tepat di atas atap," jelasnya. Tetapi orang-orang itu tidak ada yang percaya. Dan anehnya, setelah pemungutan suara berlangsung, calon kepala desa yang rumahnya didatangi bola api kalah dalam pemilihan. Padahal nampak banyak suara dari para warga yang memilihnya untuk menjadi kandidat kepala desa. Mereka pun tidak menyangka mengapa calon kepala desa yang dia pilih bisa kalah. Beberapa hari berselang, cerita kembalinya keranda terbang kembali menjadi perbincangan warga yang tengah nongkrong di warung kopi.
Tapi seakan mereka ada yang percaya dan ada yang tidak percaya kalau keranda terbang tersebut kembali menghantui. Pasalnya sudah diadakan selamatan, dan orang-orang yang meninggal beberapa hari terakhir, mereka mengira kalau itu karena suatu penyakit. Tapi bagi orang-orang yang meyakini kalau keranda itulah yang membuat beberapa warga meninggal dunia, perdebatan tak berujung hingga salah satu pemuka tokoh agama buka suara. Sebut saja Ustadz Aziz, yang kala itu lewat dan mendengar apa yang mereka ributkan. Benar yang dikatakan, aku pun melihatnya juga. Jelas Ustadz Aziz yang membuat mereka berhenti berdebat seakan menemukan titik terang. Duduk dulu Ustadz, kita ngopi bentar, perintah Pak Hasyim. Ya Pak, kalau Bapak yang cerita, kita percaya, sambung seorang pemuda bernama Midi. Baiklah kalau gitu, jawab Ustadz Aziz sambil duduk di antara orang-orang itu dan mulai bercerita. Menjelang subuh, dinginnya embun menusuk tulang. Ustadz Aziz menutup pintu rumahnya dari luar, sambil menyelempangkan sorban memutari leher. Beliau mengunci pintu, lepas itu berbalik dan lanjut menuju musola. Tasbih beliau genggam di tangan kanannya, sambil memutar-mutar membaca zikir. Beliau masih terus berjalan, tanpa merasa ada sesuatu yang aneh. Hingga suara terdengar. Suara itu semakin mendekat, dan semakin dekat. Ustadz diam sejenak, menundukkan kepala sambil memikirkan sesuatu. Sedangkan tasbih di tangannya masih terus berputar, dan mulutnya masih merapalkan zikiran. Saat mendongakkan kepala, nampak sesosok keranda terbang melayang di hadapannya. Beliau terdiam, namun mulut dan tangannya tak kunjung berhenti dari zikir. Terlihat jelas, tak ada satu orang pun yang mengangkat keranda tersebut. Keranda itu melayang-layang, seakan kehadirannya mencoba untuk menakuti sang ustadz. Ustadz Aziz melihat dengan jelas. Beliau kaget saat tahu kalau keranda itu membawa sesuatu. Sesuatu yang terbujur kaku dengan kain putih lusuh, mirip pocong, yang terbaring di dalam keranda. Tak lama, sosok yang menghambat jalan itu pergi, dan Ustadz Aziz kembali berjalan menuju musola. Beliau merasa biasa-biasa saja, tanpa ada rasa takut sedikit pun di dalam benaknya. Waduh, kalau aku yang melihat, pasti lari, ucap Jono memotong cerita. Lari apa kencing di celana? Sindir Bagio. Wah, ganggu aja, keluh Pak Hasyim. Lalu apa yang terjadi, Tat? Lanjut Pak Hasyim bertanya. Udah gitu aja, jawab Ustadz Aziz tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kan beberapa tahun yang lalu sudah pernah ngadakan tolak bala, ucap Midi. Iya Pak, kalau dibiarkan penduduk akan mati satu persatu, sambung Bagio. Ustadz Aziz terdiam sejenak. Beliau memikirkan sesuatu. Lalu beliau pun berujar, kita coba adakan acara tolak bala lagi. Jangan hanya satu tempat, tapi kali ini kita adakan di setiap pertigaan dan perempatan jalan. Nah, kalau begitu aku setuju, sela Pak Hasyim. Benar-benar, nanti aku ngomong sama Pak Kepala Desa yang baru, timbal Jono. Yaudah, kita ngomong sekarang. Aku antar kamu, Jon, ucap Midi merangkul Jono, membawanya pergi dari warung. Woi, bayar dulu, kata Pak Hasyim sang pemilik warung kopi. Alah, kaspon dulu Pak, jawab Midi sambil tertawa dan lari bersama Jono meninggalkan warung.
Alah, bocah gemblung, kata Pak Hasyim, membuat semua orang tertawa. Usaha Jono dan Midi pun berhasil. Mereka mampu membujuk kepala desa yang baru naik tersebut. Dan acara tolak bala dilakukan selama beberapa hari di beberapa tempat yang sudah disarankan Ustadz Aziz. Setelahnya, tidak ada lagi kabar keranda terbang berkeliaran di desa Kunyit. Hanya saja, pocong merah Buromlah masih kerap mengganggu warga. Namun tak begitu sering. Dan sampai sekarang, Juragan Pisman masih mendekam di tahanan. Dan trilogi dari kisah Pagebluk cerita mistis di desa Kunyit pun tamat.